Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, kita senantiasa mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, kita senantiasa mohon ampunan kepadanya, wa na'udzubillah, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan yang sejatinya ada pada jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari terkadang jahatnya amal perbuatan kita. May yahdihillah, barang siapa yang Allah anugerahi hidayah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah biarkan berada dalam kesesatan karena keburukan amalnya, karena kebusukan hatinya, fala hadiyalah, maka tiada seorang pun yang akan mampu memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada yang layak kita cintai kecuali Allah, tidak ada yang layak kita harapkan pertolongannya kepada Allah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa saya mengingatkan diri saya pribadi dan semoga juga jamaah sekalian. Mari kita memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan semampu kita, sekuat kemampuan kita, berusaha dengan segenap kemampuan kita. Semoga Allah senantiasa mengisi dada kita dengan rasa syukur, dan kita berlindung kepada Allah untuk berkurangnya rasa syukur yang ada di dalam dada kita, sehingga terpaksa berganti dengan rasa sabar. Karena kalau rasa syukur sudah berganti dengan rasa sabar, percayalah ada penderitaan di sana, ya. Karena orang bersyukur itu orang yang duitnya banyak, gitu ya. Orang yang anaknya soleh, gitu ya. Orang yang istrinya menyenangkan hati, orang yang merasa rumahnya luas, bukan yang rumahnya luas, ya, yang merasa rumahnya luas, yang merasa kehidupannya menyenangkan, maka dia adalah orang yang dadanya dipenuhi oleh rasa syukur. Tapi orang yang dadanya dipenuhi rasa sabar, kalau sampai sabar memenuhi dadanya, berarti itu duitnya sedikit, ya. Sehatnya berkurang, ya, betul ya? Apa nih? Masa orang duitnya banyak kemudian bersabar, salah itu, ya. Badannya sehat kemudian sabar, gitu kan? Anaknya soleh-solehah kemudian sabar, enggak? Itu syukur, ya. Tapi ada orang duitnya sedikit bersyukur, ya, bahagia dia. Kalau duitnya sedikit bersabar, berarti dia kurang bahagianya. Cuma enggak habis bahagianya. Mudah-mudahan Allah jaga agar dada kita penuh dengan rasa syukur. Nggak ada tempat buat sabar. Kenapa? Karena kita merasa nikmat Allah banyak. Yang kita ingat nikmat Allah yang masih ada. Semoga Allah rahmati kita semua. Sedikit ya. 2 pekan yang lalu saya buka rekening bank BJB Syariah. Kemudian saya buka BJB Maslahah. Begitu saya buka, saya bingung. Kok rekeningnya ada 2? Ternyata gaji mantan ASN saya masih ada, Pak. Nah, tahun 2022 ada 9 atau 10 bulan gaji yang saya nggak tahu. Ternyata saya dibikinin rekening, karena saya nggak kerja-kerja, rekeningnya diblokir. Ada 20 juta. Gitu kan? Ya Allah, seneng banget kan. Nemu duit 20 juta kita nggak tahu, tapi diblokir. Begitu saya lapor sama BJB Syariah Tangerang Selatan, ternyata dicek ada 200 juta di hold. Wah, ya kan? Kita pikir, wah ini ada 200 juta diblokir juga. Datang ke kantor katanya, Pak, 50-50 ya. Kata orang kantor, kata saya, boleh 50-50, kata saya, ya kan? Akhirnya dia malu juga minta 50-50. Dan duit saya, walaupun saya nggak kerja-kerja. Bukan nggak kerja, saya disuruh kerja di Kebayoran Lama, tapi di sana nggak dikasih kerjaan. Saya nggak disuruh kerja di Tangsel, di situ ada kerjaan, jadi saya kerja. Berarti bukan nggak kerja kan? Subhat lah gitu, bukan haram. Ya. Nah, ternyata begitu blokiran dicabut tadi pagi, yang 200 juta nggak ada. Yang ada cuma 20 juta. Ini menarik ya.
Ketika kita nggak tahu punya duit, ternyata ada duitnya 20 juta. Bahagia itu, seneng banget ya kan? 20 juta coy, ya kan? Ada yang mau minta, udah habis dibagi setengah ke sono, setengah lagi buat Palestina. Ya kan? Tapi katanya ada 220, wah makin gembira ini. Dapat kan expander bekas mah gitu kan? Ya. Ternyata nggak ada yang 220, cuman ada 20, ya Allah kicep. Ya kan? Sekarang saya tanya, biasanya orang kalau begini, pertama dikasih 20 juta, katanya bahagia. Dikasih 220 juta, tambah bahagia. Begitu ternyata cuman ada 20 juta, bahagia apa sedih? Bahagia apa sedih? Sedih. Karena fokusnya pada 200 juta yang kagak jadi. Ya, kalau fokusnya pada 20 juta yang nggak disangka, bahagia. Alhamdulillah. Nyambung ya? Iya ini. Nah, besok satu lagi sebelah sana. Ini hadirin yang dirahmati Allah, ini hikmah. Dalam kehidupan kita selalu ada hikmah. Beruntunglah kita yang menganggap dunia hanya sebelah dari sayap nyamuk. Dan saya nggak seberapa beruntung. Saya merasa dunia sebelah harta nyamuk karena duitnya udah cukup. Ada teman-teman saya bilang, ya lu mah jangan ngomong duit lu banyak gitu kan. Iya, tapi ada orang yang duitnya nggak seberapa tapi dia bersyukur bahagia. Kalau saya bersyukur wajar-wajar saja, ya kan? Wajar-wajar saja karena sudah dicukupkan Allah ke dunianya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah haribaan junjungan kita, uswatun hasanah kita, qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah itu ya? Salah. Salawat dan salam semoga senantiasa itu mah bukan semoga, udah pasti. Ya kan? Sudah pasti salawat dan salam insya Allah pasti tercurah. Namun kita tambah curahannya walaupun curahan kita nggak ada artinya. Yang sudah pasti tercurah terlalu banyak. Salawat kita kepada Rasulullah nggak ada artinya buat Rasulullah kecuali Rasulullah bahagia mendengar kita bersalawat karena dia kemudian balik lagi bersalawat buat kita, dan kebahagiaan Rasulullah sudah terlalu terhormat bahagianya ketika umatnya bahagia. Ya Allah, Rasul ke kita tuh kayak kita ke bocah, betul? Bahagia kita kalau anak-anak kita bahagia, betul? Coba bapaknya disertasi lulus S3 doktor, anaknya SMA nggak lulus, bahagia nggak? Bahagia kita ada di atas bahagia anak-anak kita, betul ya? Dan Rasulullah itu udah nganggap kita kayak anak-anak, lebih dari itu bahagia Rasulullah. Ketika kita bahagia, kita bersalawat kepada Rasul salawat lagi, doa lagi buat kita. Itu yang bikin Rasul kita bahagia, dan itu yang kalau kata orang NU katanya salawat dari Rasulullah yang kembali kepada kita bisa tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa yustasqal ghamam, bisa mengurai segala kerumitan kehidupan kita, bisa menjadi solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Maka katanya kalau banyak masalah dua saja, salawat dan istighfar. Karena salawat balik lagi ke kita, istighfar kalau diterima, dosa-dosa kita diampuni, Allah jadikan kita orang suci. Orang suci itu nggak punya duit aja bahagia, ya kan? Apalagi punya duit, gitu kan? Ya, yang nggak punya duit nggak bahagia, banyak dosa, gitu kan? Apalagi yang punya duit nggak bahagia, parah, gitu kan? Ya, parah, gitu. Orang yang semua dunianya dicukup nggak bahagia, loh, luar biasa. Sementara orang bertakwa semuanya Allah batasi, insya Allah tetap bahagia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prolognya kelamaan ya. Biar materinya sedikit aja karena ini udah saya bilang kalau ada yang lain mah yang lain aja gitu. Masih disuruh juga, oke lah, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman Ibni Sakhir radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, ya nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhir. Abu Hurairah ini julukan karena beliau menolong anak kucing, kemudian memelihara anak kucing. Hurairah itu anak kucing ya. Kalau anak jing'a namanya papi ya. Nah, kalau ini anak kucing Hurairah.
Dia disebut bapaknya anak kucing, bukannya bapak kucingnya. Kalau bapak kucing itu Batman. Jadi Abu Hurairah ini Batman. Jadi Batman tuh ada di sahabat kan? Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Sami'tu, mendengar aku mendengar. Aslinya mendengar aku karena tu'nya itulah aku. Sami'tu, mendengar aku. Siapa yang didengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang berkata. Ya. Sedang berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang dilarang kalian terkait dengannya. Ini anhu ini artinya macam-macam. Ya, sesuatu yang melekat larangan padanya, fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wa ma amartukum bih, dan apa diperintahkan kalian dengannya, bih. Jadi beda nih ya. Manahaitukum anhu, menggunakan kata anhu terkait dengannya, fajtanibuhu, jauhilah. Tapi ketika perintah wa ma amartukum bihi, dan apa yang diperintahkan kalian dengannya, jadi nggak melekat. Perintah tuh nggak melekat kalau larangan melekat. Apa buktinya? Faktu minhu mastata'tum, maka jauhilah darinya semampu kalian. Nah, menarik nih. Kalau larangan udah nggak ada alasan, itu tinggal. Kalau larangan tinggal, nggak ada mastata'tum. Larangan tinggal langsung. Tapi kalau perintah, faktu bihi, faktu minhu, maka datangkanlah, itu faktu. Maka datangkanlah minhu, darinya. Dari ini ada seringkali di kata minhu artinya sebagian darinya. Karena seringkali perintah nggak bisa kita laksanakan 100%. Kalau larangan wajib kita hindari 100%. Misalnya apa? Sholat, ya kan? Bisa kita 100% sholat kita. Yakin? Kadang-kadang subuh kesiangan, ya kan? Kadang-kadang zuhur di perjalanan, di jamak di kosong. Nabi aja katanya di perang Khandaq, zuhur asar isya, zuhur asar maghrib isya jadi satu. Kenapa? Kondisinya perang. Kondisinya perang. Ada saatnya. Perintah itu ada toleransi, tapi larangan nggak ada. Fajtanibuhu, jauhi dia. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya hanyalah celaka, binasa, ahlaka alladzina min qablikum, orang-orang yang dari sebelum kalian. Nabi-nabi sebelumnya tuh mereka awal celakanya adalah kasratum masailihim, kebanyakan pertanyaannya. Nih jamaah keren ya, jamaah keren. Setiap kali disuruh nanya kagak ada yang nanya. Ini apakah keren, apa ustadznya nggak bener gitu kan. Nggak ada yang ngerti sama sekali gitu kan. Mudah-mudahan ngerti 100%. Karena kalau nggak ada pertanyaan tuh cuma dua, pahamnya 0 atau 100 gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan paham, atau mau bingung mau nanya apa berarti nggak paham gitu kan ya. Kalau orang bingung tuh dua, terlalu paham bingung mau nanya apa, atau nggak ada yang paham bingung juga mau nanya apa. Tapi katanya kasratum masailihim, soalnya terlalu banyak. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menselisihi mereka. Waqtilaf, kalau ini udah bahasa Indonesia nih, ikhtilaf ya kan. Waqtilafuhum, jadi orang Indonesia nih udah 25% pakai bahasa Arab. Kursi bahasa Arab, ya kan? Bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 bahasa Arab. Udah bahasa Arabnya udah banyak benar. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan dan menselisihi mereka atas nabi-nabi mereka. Atas nabi-nabi mereka.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan tadi nyambung ya? Tadi perasaan kayak udah nyambung. Smart view. Oh, bukan ya? Tadi bukan ya? Oh. Hadis ini merupakan penjelasan tafsir dari surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau di Al-Qur'an begini aja. Apa yang mendatangkan kalian Rasul, ambil. Dan apa yang melarang kalian terkait dengannya, anhu fantahu. Ya, maka hindari. Tapi hadisnya itu tadi beda ya. Kalau larangan langsung, udah, nggak bisa enggak, tinggal, karena gampang. Tapi perintah itu perlu perjuangan. Ya kalau larangan gampang kan, dilarang berbohong, ya sudah, nggak usah berbohong. Tapi perintah sholat, harus wudu, harus punya sarung. Karena zaman dulu, sekarang sih orang nggak ada ya yang nggak punya pakaian. Tapi zaman dulu ada sahabat yang Allahumma lantas jalan. Kalau sholat itu nggak pakai zikir, langsung orang-orang Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan, langsung pulang. Ketika ditegur, "Ngapa kamu?" "Ya Rasulullah, saya kudu gantian sarung." Ya, kalau saya lama-lama, istri saya sholatnya juga lama, nungguin sampai rumah sarungnya dibuka, gantian sama istrinya. Gara-gara ditanya sama Rasulullah, dia minta, "Ya Rasulullah, doain saya biar punya harta." Kata Rasulullah, "Nggak usah, segini aja cukup. Kamu beriman, ibadahnya luar biasa pas miskin. Feeling saya kamu kaya, kupur." Naudzubillah ya, kita kalau bisa kaya iman, miskin iman. Jangan kaya doang beriman, giliran miskin kufur. Jangan miskin doang beriman, giliran kaya kufur, kan susah ya kan. Kalau berimannya pas kaya aja, kemudian kita nggak ada takdir miskin, alhamdulillah. Yang repot kita berimannya miskin doang gitu kan, giliran kaya kufur. Iya, sahabat ini minta kaya. Rasulullah, nggak usah, besok minta lagi, "Ya Allah, doain ya Rasul biar saya punya harta." Nggak usah, minta lagi. Akhirnya Rasulullah doain, "Awas ya, hati-hati ya, punya harta nggak ke masjid." Akhirnya didoain sama Rasulullah. Bagaimana caranya punya kambing? Ya, satu, ya kan? Kawinin sama kambing punya orang, ya kan? Akhirnya beranak tuh kambing 2. Masih sholat, punya kambingnya beranak lagi 4. Ya, masih sholat. Begitu kambingnya 10, udah nunggu qomat. Mohon maaf, siapa yang nunggu qomat? Udah punya kambing berapa? Kalau sekarang bukan kambing ya, punya taksi. Punya taksi 10 nunggu qomat, punya angkot 10. Lama-lama ya begitulah. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan beriman dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Mudah-mudahan kita cuma beriman pada keadaan senang, karena emang kita nggak Allah takdirkan pernah susah. Tapi kalau Allah takdirkan kita sedikit harta, bukan susah ya, harta sedikit tapi tetap bahagia, gitu kan? Harta banyak belum tentu lebih bahagia, gitu kan? Kalau harta kita sedikit, kita bingung kemana nyari pinjaman, gitu kan? Kalau harta kita banyak, bingung kita banyak yang minjem. Sama aja bingung-bingung juga, gitu kan? Bingung. Orang pinter pertimbangannya banyak, akhirnya bingung ngambil pertimbangan. Orang yang nggak pinter bingung, nggak punya pertimbangan. Sama aja bingung-bingung juga. Bersyukur ajalah, dengan bersyukur bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama dari hadis ini itu yang pertama ya, bahwa kalau larangan udah tinggal, nggak usah ada basa-basi. Kalau perintah mastata'tum, semampu kita. Cuman kita bilangnya nih begini, mastata'tum itu ya udah semampunya aja. Mampunya infak 1000 ya 1000. Ada yang salah. Maksudnya mastata'tum itu adalah
sekemampuan terhebat kalian, gitu. Mastata'tum jangan cuma sekedar diartikan semampu kalian, bukan, kemampuan terakhir kalian, setinggi-tingginya kemampuan. Kalau mampunya cuma 1 rakaat sebelum azan subuh, ya sudah 1 rakaat sebelum azan subuh. Tapi tingkatkan, masa iya mastata'tumnya segitu aja, 3 rakaat sebelum azan subuh, nanti 5 rakaat sebelum azan subuh. Ya Pak, saya 1 rakaat doang nih, tapi Al-Baqarah bacanya. Kurang cerdas, ya kan? Mendingan 11 rakaat aja surat pendek, ya kan? Ya, atau ya 11 lah, karena memang Rasulullah tahajudnya 11, ya kan? Tahajud ya, bukan tarawih. Karena Rasulullah nggak ada zaman Rasul itu istilah tarawih. Rasul itu tahajud, bukan cuma bulan Ramadan. Ya kita bulan Ramadan doang, maka namanya tarawih, gitu kan. Kalau Rasulullah sepanjang bulan. Di bulan Ramadan makin panjang. Kita di luar Ramadan kagak ada Ramadan habis Isya, gitu kan. Ya enggak? Ada yang seriusan dia nggak ikut witir. Ini orang sholat tarawihnya nanggung amat nggak pakai witir, dia mau nambah kagak, witirnya doang, habis sahur dia witir. Mau niat nambah tapi kagak nambah nggak apa-apa, niat doang ada pahalanya, insya Allah. Jadi yang pertama, larangan wajib langsung dikerjakan, perintah mastata'tum. Tapi maksudnya mastata'tum bukan ya saya bisanya segini doang, semampunya berapa. Jangan bangun setelah azan subuh. Ya, dipotong sampai di situ tuh, ya kan? Jangan bangun setelah azan subuh, bangunnya habis syuruk. Maksudnya bangun sebelum azan berkumandang. Sempetin untuk wudhu, gelar sejadah walaupun 1 rakaat. Tapi ya malu lah bertahun-tahun 1 rakaat, ya kan? 3 lah 3, gitu kan? 5 lah 5. Dan kalau sudah terbiasa, kemudian bangun sudah azan subuh, buru tetap sholat 1 rakaat, tetap sholat. Rasakan, tetap rasanya ya diterima nggak diterima urusan Allah, tapi saya tetap bangun karena memang yang bangunin kita kan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia niat udah, tapi karena malam kelelahan, keluarga ada yang sakit, bangun telat, tetap sholat. Ya, dan kemudian buru-buru ke masjid, kira-kira nggak keburu, ini kalau saya ya, kira-kira nggak keburu sholat sunnahnya di rumah. Karena sholat sunnah sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Takutnya di sini imam udah mulai, kita lagi sholat sunnah, ya mendingan masbuk daripada ketinggalan sholat sunnah. Tapi kalau bisa jangan masbuk. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini juga kelihatan perintah itu lebih berat daripada larangan. Perintah itu lebih berat daripada larangan. Kalau larangan enggak seberat perintah, karena dia tinggal ninggalin saja. Ninggalin itu pasti ada manfaatnya. Tapi kalau perintah apa itu pasti ada. Perintah infak jelas harus punya duit. Ya, perintah infak harus punya duit. Orang nggak punya duit suruh infak, bisa nggak? Sodakoh bisa, infak nggak bisa. Ya, tabassamukum fi wajhi ahikum sodakoh. Sodakoh itu namanya bukan infak. Kalau infak kudu duit. Ya. Kalau infak kudu duit. Kalau sodakoh bisa senyum aja sodakoh, tapi senyum di depan wajah saudaramu. Jangan senyum di depan tembok, itu goyang gitu. Kalau senyumnya di depan tembok, ketemu saudara senyum. Dan usahakan jangan sampai kita yang jawab salam. Ya, usahakan kita yang beri salam. Assalamualaikum. Wah, dari jauh jarak masih 100 meter. Assalamualaikum. Ya, dan itu juga ya benar ya. Benar saya bilang, ya Allah, kita dengar salam dari orang tuh rasa saudara gitu loh. Coba ada nggak jamaah ketika ketemu orang terus dia bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus rada nyesel, kenapa ya bukan kita duluan gitu. Dan menerima salam dari orang di tengah jalan tuh, boy, temennya Iwan Fals, boy, beda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan sampai jawab dia berinya udah cuma ngejawab, cuma waalaikumsalam lagi, ya kan? Jawab lebih baik dari yang memberi salam. Apalagi kalau yang nyalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh fid dunya wal akhirah. Tambahin aja gitu kan. Ada bid'ah, ya Allah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang buruk. Kalau yang baik ada Nabi mendengar sahabat berdoa dengan doa yang tidak dicontohkan Nabi. Kemudian Nabi panggil, siapa itu tadi yang berdoa kayak gitu? Sahabat yang lain udah curiga, jangan-jangan mau diomelin nih. Doa mengada-ada. Tapi begitu, saya ya Rasulullah, Allah mau lihat ahli surga, nih dia. Jadi boleh doa nggak ada contohnya boleh. Amal ibadah nggak ada contohnya boleh nggak? Boleh, kecuali amal yang sudah jelas. Sholat, ya kan? Ba'da asar, sholat sunnah ba'da asar, ya kan? Habis sholat asar orang-orang pada ngobrol, dia sholat. Hah? Sholat apa? Ba'diyah. Ya enggak lah. Kalau ba'diyah asar, kalau qobla maghrib ada yang enggak, itu enggak apa-apa itulah. Tapi kalau ba'diyah asar ya diketawain orang lah, gitu kan? Enggak, ini kodok katanya. Ya sudahlah kalau kodok, tapi jangan depan orang bingung nanti lu sholat sunnah apa. Tapi kalau doa, kalau sholawat, ya kan, untuk mencintai Rasulullah, sholawatnya macam-macam, ya boleh lah, boleh. Kenapa nggak boleh gitu kan? Ya tapi kalau dia nggak mau juga jangan dibilang dia nggak cinta Nabi. Kenapa nggak maulidan? Ya jangan. Ya belum tentu yang maulidan lebih cinta Nabi. Saya masih kecil demen banget maulidan. Sama Nabi nggak tahu deh cinta banget, namanya bocah, ya kan? Kenapa? Di Betawi, di Kebayoran Lama, kalau muludan itu main bagus-bagusan berkat. Ya, kalau bulan Maulid, masih kecil kita gerilya dari satu musola ke musola lain. Apalagi musola yang berekatnya ada duitnya. Ya. Belum tentu ada yang muludan nyari berkat, belum tentu. Tapi ada yang memang nggak maulid tapi dia cinta sama Nabi, nggak usah. Tapi jangan juga repot kan, yang satu mewajibkan, yang satu mengharamkan, udah nggak ketemu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu juga yang menarik. Ini kan zaman Nabi, ya kan? Sekarang terus kalau kita nanya-nanya sama ustadz itu apa salah? Banyak bertanya salah apa enggak? Kalau di sini kan katanya apa tadi? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratam masailihim. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kamu karena terlalu banyak pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan, mempertanyakan. Bedakan antara pertanyaan dengan mempertanyakan. Kalau pertanyaan itu tulus, ya, pertanyaan itu tulus. Tulus itu tetangga saya di belakang rumah. Pak Tulus, dan orangnya tampaknya tulus. Pertanyaan itu tulus, ikhlas. Memang dia nggak ngerti, dia nanya, nggak masalah. Jangan ini, tapi yang masalah adalah dia mempertanyakan, dia nggak setuju, kemudian dia bertanya. Sebenarnya pertanyaannya untuk menggagalkan pendapat. Sekarang Nabi sudah nggak ada, tapi janganlah mempertanyakan. Saya lagi di sini nih, dipertanyakan, akhirnya ustadznya bingung. Iya ya. Seneng dia di sana lihat ustadz bingung ya. Ya, pertanyaan boleh, ya nggak boleh. Ini kok mempertanyakan. Ditanya, disuruh menyembelih sapi, ya kan? Nanya, malau nuha. Tanya, apa warnanya? Sapinya bagaimana? Itu bukan pertanyaan sebenarnya, tapi mempertanyakan, dan niatnya nggak tulus. Tapi kita nggak boleh menjustifikasi orang. Ini mempertanyakan nih, bukan tanya, nggak boleh. Ini buat kita. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Jangan cari, bahkan kata Rasulullah, jangan melajukan pertanyaan yang kalau saya jawab malah kamu jadi susah. Jangan mengajukan pertanyaan yang kalau saya jawab kamu malah jadi susah. Ada seorang imam ditanya, ini sebenarnya pertanyaannya mengada-ada, jelas. Dia udah tahu. Ya imam, kalau saya punya 40 ekor kambing, zakatnya berapa?
Kata imam ditanya, itu sudah sampai nisabnya, tapi haulnya sudah belum? Sudah setahun. Oh ya, nisab itu jumlahnya 40. Kalau haul waktunya, selama setahun dia punya 40 ekor kambing. Ya, imamnya karena tahu ini mempertanyakan, sebenarnya dia udah tahu dan itu sederhana, ya kan? 40 kambing, zakatnya 1. Ya, imamnya nanya lagi, kamu mau jawaban, ya, mazhab kamu atau mazhab saya? Wih, emang ada mazhab saya sama mazhab imam? Oh iyalah, kita kan beda level. Beda level. Kalau mazhab saya gimana? Kalau mazhab kamu itu mazhab amah, umum orang-orang. Maka zakat yang 40 ekor kambing sudah cukup, nisabnya 40 ekor kambing, sudah haulnya selama setahun, maka zakatnya 1 ekor kambing. 39. Tahun depan enggak keluar zakat lagi. Kenapa? Karena kambingnya tinggal 39. Oh gitu Imam? Iya. Kalau mazhab imam bagaimana? Mazhab saya. Kamu mau tahu mazhab saya? Kalau mazhab saya, semua harta saya adalah titipan Allah. Ya. Ketika dakwah membutuhkan, ketika umat membutuhkan, berapa yang dibutuhkan, ambil. Karena kambing ini 40 ekor bukan milik saya di dunia. Nah ini asik. Bukan milik saya di dunia. Dia adalah milik saya di akhirat. Di dunia ini titipan Allah buat siapa yang membutuhkan. Buat dakwah ketika dia membutuhkan. Masya Allah. Kalau prinsip kita, mazhab kita sama dengan imam ini, enggak ada tuh. Enggak ada model khairun nisa yang mati karena diare di gerobak sampah. Ya, Bapak Supriyono karena bapaknya pemulung yang enggak mampu bayar dokter. Kenapa? Karena kalau ada orang membutuhkan dan situasinya memang sudah kronis, situasinya sudah kritis, maka sesungguhnya harta kita itu titipan yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Pak, istri saya sakit, perlu berobat. Saya udah bayar zakat, Pak. Ya, saya udah bayar semua, infak saya udah banyak. Itu urusan Bapak. Oh, kira-kira akan ada pertanggungjawaban enggak? Kambing saya 40 udah saya keluarin zakatnya 1. Ini udah hak saya. Saya nggak perlu bantu. Kira-kira betul nggak gitu? Nah, apa? Wallahu fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Saya tanya Bapak Ibu, rumahnya mau dimiliki di dunia apa di akhirat? Hah? Kalau mau dimiliki di dunia, wakafin itu rumah. Kalau mau miliki di dunia, di akhirat wakafin itu rumah, ya kan? Wakaf di rumah, Bu, ini punya kita di akhirat. Ya. Saya bilang gini ke anak-anak, ini rekening Abi sudah Abi wakafkan. Ya. Kalau kamu belum sanggup di rumah, itu rumah pinjem sama yayasan. Udah beli, balikin. Kalau perlu setelah beli wakafin lagi. Ya. Kita udah nggak ada, insya Allah nggak ada ceritanya. Saya mau tanya, ada nggak ceritanya anak cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidupnya susah? Yang tanya, ada nggak? Nggak bakalan. Anak kita tuh butuh warisan kebaikan kita. Dia butuh warisan wakaf dari kita. Tapi begitu warisan rumah, kita punya rumah 3, anak kita 5. Siap-siap. Golok diacung. Rumah 3 padahal. Apalagi rumah cuma 1, kecil. Anaknya 5, ya Robi wakafin. Kenapa? Titipkan anak kita sama Allah. Tapi ini berat, ini berat. Tapi insya Allah banyak cerita-cerita seperti itu. Ini tergantung keimanan saja. Dan insya Allah, saya bilang anak kita butuh warisan kebaikan dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, udah masuk belum? Belum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah
5 dari hadis ini. Jangan terlalu banyak pertanyaan yang mengada-ada. Bukan jangan bertanya. Ini mesti diluruskan. Ya, bukannya kita nggak boleh bertanya, tapi jangan pertanyaan yang niatnya nggak benar. Kalau niatnya sudah benar, tanya aja, nggak ada masalah. Walaupun pertanyaannya salah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Cuma hati-hati ya, hati-hati. Karena kadang kesombongan itu terlalu halus berdesir. Ya, niatnya pengen bertanya, tapi padahal dalam hatinya ada kebanggaan. Kenapa orang bertanya itu tandanya ada yang dia serap. Kalau orang nggak bertanya itu tandanya nggak ada yang dia pahami atau dia paham 100%. Saya nggak yakin kalau paham 100%. Kalau nggak ada yang nanya berarti ya. Keenam, ayat Al-Quran tadi ini harus dijelaskan. Kalau yang paling tinggi menjelaskan ayat dengan ayat. Menjelaskan itu bahasa lainnya menafsirkan ayat dengan ayat. Ya. Kalau yang di bawahnya menafsirkan ayat dengan hadis. Di bawahnya lagi menafsirkan ayat dengan kias. Ya, dengan kias. Kiasnya bisa dengan ayat, bisa dengan hadis. Dengan kias. Yang di bawahnya lagi menafsirkan ayat dengan logika. Kalau zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, itu kalau ditanya nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, jawabannya selalu wallahu a'lam. Mulai zaman Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, baru dia gunakan tuh logikanya, takwilnya jalan, ininya jalan, sehingga akhirnya umat jadi agak lebih jelas karena ada logikanya. Nah, nggak ada yang salah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya di kala itu problematika belum terlalu kompleks, gitu kan? Tapi di zaman Imam Syafi'i itu sudah 100 tahun lebih dari wafatnya Rasulullah SAW, permasalahan menjadi semakin kompleks. Zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik baru di bawah 100 tahun dari Rasulullah wafat. Belum terlalu sekarang. Sekarang apalagi 100 tahun dari sekarang. Jangankan di seluruh penjuru bumi. Pertanyaannya gini, bagaimana orang puasa di kutub utara dan kutub selatan yang kadang malamnya 24 jam gitu kan, kadang siangnya 24 jam. Lah terus dia kapan bukanya gitu kan? Kapan sahurnya gitu kan? Kalau sampai sebulan Ramadan gitu kan, siang terus, mati itu orang. Kagak ada bukanya gitu kan. Nah, itu harus ada takwil gitu kan. Gimana sholatnya astronot gitu kan? Di stasiun ruang angkasa Mir misalnya. Rusia itu diduga dalam 10-20 tahun lagi nanti orang Islamnya bisa 50%. Rusia, ya kan? Nanti kalau ada astronot di Mir, dia sholatnya madep mana coba? Tengkurep. Karena buminya ada di bawah. Tengkurep dia sholatnya. Ya kan harus ada takwil. Ya, maka bertanya itu nggak salah. Yang nggak boleh adalah mempertanyakan, udah dijawab, nanya lagi, udah dijawab, nanya lagi. Emang reseh. Ya, emang bukan mencari kebenaran, bukan mencari pemahaman, tapi sekedar mencari ngetop doang. Jadi tolong jangan salah kaprah. Bukannya nggak boleh bertanya, tapi jangan pertanyaan mengada-ada. Ya. Dan makin gak mau nanya nih, dari kemarin gak ada yang nanya, hadisnya ini lagi makin kagak ada yang nanya. Saya kira cukup dari saya, beberapa menit lagi masuk azan Isya. Ya kalau ada yang nanya, kalau saya bisa saya jawab, kalau gak ada yang nanya alhamdulillah, mudah-mudahan memang paham 100%. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Next barangkali kalau ada remote-nya bisa ada yang ditayangkan. Kalau ada yang ditayangkan enak kita, nanti bisa lebih menarik barangkali kajiannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang akan bertanya. Oh ya, harus naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arifin. Kebetulan saya juga sesuai tamu atau saya dari Surabaya kemarin ada anak saya. Oh, musafir. Tadi masalah sukses program tadi. Kalau saya itu bagaimana? Saya kan sholat bisa langsung witir, nanti apa? Tidak khusus itu bagaimana, boleh apa? Itu aja. Iya, kalau pertanyaannya boleh apa enggak, maka jangan terlalu mudah bilang nggak boleh, gitu ya. Nah, setahu saya itu bapak ini kategorinya Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dia tidur dulu. Katanya, wallahu alam, malu juga kita ngatain Umar bin Khattab kebluk. Tapi memang Umar bin Khattab takut ketiduran. Ya itu, maka sholat witir di situ. Ya kan? Tapi saya bilang, ya kalau Umar bin Khattab sama Abu Bakar lebih keren Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab juga keren, ya nggak Pak? Khulafaur Rasyidin yang kedua. Silakan Bapak, boleh niru Umar bin Khattab. Kalau sanggup nyoba-nyoba sekali, tapi nggak boleh witir 2 kali. Jangan nanti witir lagi, ya. Kalau yang lebih bagus Abu Bakar. Witir itu memang menjelang subuh. Tapi Bapak pakai kayak gitu boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik? Ya akan lebih bagus kalau witirnya diakhirkan. Tapi di situ boleh. Setahu saya begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini Mas Maria, waktu Isya sudah masuk. Kita tutup saja kajian pada malam ini. Ini sama-sama kita bacakan alhamdulillah dan melakukan majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, lebih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.